Jadi kalau kita mau mengikuti arus soal kekayaan pejabat gitu ya, yang ngelihat dari kacamata orang miskin, orang mayoritas rakyat jelata yang gaji UMR atau menengah ke bawah gitu, itu nggak akan terjangkau dan selamanya akan salah semua itu pejabat kita gitu. Karena kalau kita mau mengikuti logika netizen yang menjelaskan dari mana kekayaan itu dan dibandingkan dengan gaji misalkan, ya nggak, ya susah untuk diterima gitu. Ibu Sri Mulyani kan juga kaya. Hartanya berapa tuh? 51 miliar kalau nggak salah gitu ya. Gaji menteri berapa? 5 juta. Tunjangan 13 juta gitu. Apa iya jadi punya dapat 50 miliar lebih gitu? Selamat pagi semuanya. Hari ini saya membaca berita yang cukup menarik, di mana Ibu Sri Mulyani itu kembali marah dan emosi gara-gara berita pegawai pajak. Karena sebelumnya itu kan ada kasus di mana anak pegawai pajak melakukan pemukulan terhadap anak orang lain. Dan kemudian kasus ini viral di mana-mana sampai netizen kita itu menyoroti harta kekayaannya gitu. Karena si anak pegawai pajak ini terlihat membawa Rubicon ketika melakukan pemukulan gitu. Jadi ini ditelusuri itu bahwa ternyata harta kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Itu dipertanyakan dari mana ini gitu ya. Nah, gara-gara kasus ini itu kemudian Rafael atau sebagai bapak dari Mario Dendi itu kemudian dicopot sama Ibu Sri Mulyani. Nah, sekarang setelah Pak Rafael itu dicopot, kemudian beliau juga sudah mengundurkan diri dari ASN sepenuhnya gitu ya. Itu sekarang target netizen kita itu adalah Dirjen Pajak Suryo Utomo gitu, karena belakangan viral gitu di mana Pak Suryo Utomo ini naik motor gede Harley Davidson gitu ya dengan teman-temannya, dan semuanya adalah pegawai pajak, sama-sama pakai motor gede. Itu viral foto dan videonya, dan kemudian itu dipertanyakan gitu ya, oh ternyata bermewah-mewahan gitu. Nah, gara-gara berita viral ini gitu ya, itu kemudian Ibu Sri Mulyani itu marah kayaknya, sampai kemudian meminta komunitas ini, komunitas Blasting Richer. Jadi ini bahasa Belanda yang intinya penunggang pegawai pajak lah kira-kira gitu ya. Ini meminta agar komunitas motor gede ini dibubarkan, kata Sri Mulyani. Saya pikir disuruh jual itu motor gede. Ternyata dibubarin. Ya karena kalau komunitasnya dibubarkan, motornya kan tetap ada. Jadi nampaknya Ibu Sri Mulyani itu juga terbawa arus gitu ya, terbawa arus viral-viral netizen gitu, karena udah nggak logis dan nggak rasional. Karena kalau kita mau melihat motor gede ini kan sebenarnya ya nggak mahal-mahal banget gitu. Mahal untuk ukuran motor, kalau dibanding dengan Honda Beat mahal gitu ya, tapi secara nilai ya nggak mahal-mahal banget gitu. Karena Harley itu kan kalau bekasnya gitu ya, seperti yang dilaporkan Suryo Utomo dalam laporan harta kekayaannya, itu kan nilainya cuma 155 juta rupiah motor itu, motor Harley itu. Secara nilai itu sama seperti mobil pickup. 155 juta itu pickup itu. Jadi ya sebenarnya nggak mahal-mahal banget gitu. Bahkan kalaupun mau yang barunya gitu, Harley yang baru gitu, Grace baru keluar dari dealer misalkan, itu kan ada yang harganya cuma 600 jutaan gitu. Itu setara Innova itu. Ya nggak mahal-mahal banget gitu. Innova kan ada di mana-mana sekarang gitu ya. Banyak lah Innova itu. Jadi udah nggak rasional kalau kemudian mengikuti arus netizen yang menyoroti harta kekayaan pejabat atau pegawai pajak gitu. Karena secara nilai itu sebenarnya harus dijelaskan gitu, bahwa itu nggak mahal-mahal banget. Kalau sekarang kemudian dibubarkan, itu kan seolah-olah mengakui bahwa itu adalah kemewahan yang luar biasa gitu, yang nggak terjangkau banyak orang. Padahal harganya setara Innova itu. Bahkan kalau motor bekasnya ya setara pickup gitu kan. Jadi ya ini mestinya harus dijelaskan bahwa masyarakat kita itu perlu diberikan pelajaran gitu. Karena ya mungkin nggak semua orang tahu nilainya gitu ya, dianggapnya motor gede itu harganya mahal gitu ya. Padahal kalau bekasnya ya murah gitu. Dan itu sama juga dengan Rubicon sebenarnya gitu ya. Rubicon yang dipakai oleh anak Pak Rafael itu kan secara harga juga ya nggak mahal-mahal banget. Mahal, tapi sebenarnya banyak orang bisa menjangkau, dan secara nilai itu ya
cukup familiar di mata kita gitu. Karena Rubicon itu harganya kan sekitar, kalau second, kalau bekas gitu ya, harganya kan sekitar 800 sampai 1 M tuh. Ya nggak mahal-mahal banget gitu. Dan bahkan barunya Rubicon itu kan sekitar 1,5 miliar. Ya itu setara dengan Alphard lah. Setara gitu kan. Jadi ya nggak mahal-mahal banget gitu. Jadi kalau kita ngelihat gitu, secara harga, secara perbandingan nilai yang sama dengan Alphard, ya sebenarnya biasa aja. Pejabat kita yang nggak pakai Alphard itu siapa? Rata-rata kan pakai gitu. Nggak usah DPR deh, DPRD di daerah pakai itu Alphard. Bahkan tingkat kecamatan itu ada juga yang pakai Alphard. Jadi ya itu sebenarnya harus dijelaskan bahwa secara harga itu ya nggak mahal-mahal banget gitu. Mahalnya iya, tapi sebenarnya familiar dan cukup kita terima. Kenapa kita nggak bisa terima Rubicon? Sementara Alphard kita anggap biasa. Kita anggap mobil yang wajar untuk pejabat. Kenapa gitu? Padahal secara harga kan sama ini gitu. Dan Ibu Sri Mulyani juga sebelumnya kan pernah juga saya lihat di beberapa berita beliau itu pakai Alphard gitu ya. Yang setara Rubicon itu. Apakah itu kemudian mau dianggap sebagai satu kesalahan gitu ya? Menunjukkan kemewahan? Saya pikir enggak gitu. Ya, tapi karena mungkin pengetahuan awam banyak orang itu nggak ngerti Rubicon harganya berapa atau nggak familiar karena di daerah itu kita jarang lihat gitu ya. Kalau Alphard kan sering kita lihat, mondar-mandir banyak itu. Jadi kita terbiasa dengan Alphard, tapi nggak terbiasa dengan Rubicon gitu. Padahal secara harga ya mirip atau bahkan sama gitu. Kalau ini kemudian dianggap satu kesalahan, ya dibuat saja undang-undang gitu. Undang-undang di mana pegawai atau pejabat tidak boleh membeli mobil atau tidak boleh menggunakan mobil yang harganya 1 miliar misalkan. Dibuat saja undang-undangnya supaya jelas gitu. Bukan malah kayak sekarang ini nggak jelas nih. Yang viral salah, yang nggak viral nggak salah kan gitu. Yang jarang kelihatan dianggap salah gitu ya. Yang terbiasa kelihatan dianggap nggak masalah kan repot gitu. Padahal sama antara Alphard dengan Rubicon ini sama. Cuma beda popularitas saja gitu. Beda jumlah aja. Alphard lebih banyak, lebih biasa kita lihat. Jadi instruksi atau arahan untuk tidak bermewah-mewahan itu bagi saya itu susah untuk dimengerti karena level kemewahan setiap orang itu kan beda-beda gitu. Kalau bagi saya makan duren itu kemewahan. Harganya kan 150.000 sampai 200.000 tuh. Ya kalau duren-duren di daerah gitu ya, bukan yang duren-duren premium. Tapi bagi saya itu udah mewah itu. Makan duren itu seperti perayaan, itu pesta tuh. Meskipun saya mampu beli misalkan gitu ya. Tapi bagi orang lain, makan duren uang 200.000 bukan apa-apa itu. Jadi level kemewahannya itu mungkin setiap orang beda-beda. Sehingga ketika ada arahan untuk tidak bermewah-mewahan, itu bagi saya ya nggak sesuai gitu. Karena yang sesuai itu semestinya yang sewajarnya gitu. Sesuai dengan kemampuan masing-masing orang gitu. Karena kalau kita ngelihat gitu ya, Ustadz sekarang juga pakai Harley itu. Orang pakai Harley itu banyak dan itu bagi saya bukan kemewahan kalau kita ngelihat dari sisi nilainya, dari sisi harganya gitu. Tapi kalau kita ngelihat ketidakbiasaan kita bahwa di mana-mana itu ya motor biasanya Honda Beat gitu kan, terus kemudian ada Harley, wah itu mewah gitu. Ya itu repot jadinya. Jadi bagi saya kemewahan itu tidak bisa disamakan. Kemewahan setiap orang itu berbeda gitu. Dan bagi saya yang benar itu harus menyesuaikan. Karena kalau ada orang mampu untuk beli Alphard misalkan, mampu untuk beli Alphard 5 ya, atau 10. Ini 10 sekaligus dia mampu beli nih. Meskipun kredit misalkan gitu ya. Tapi kemudian dia hanya membeli 1 Alphard. Itu bukan kemewahan, itu sederhana. Sederhana di level dia. Kalau bagi saya Alphard mewah banget karena saya nggak mampu beli gitu. Tapi bagi orang yang mampu, dia cuma beli 1, itu sederhana gitu. Jadi
jangan dilarang-larang orang kemudian pakai mobil yang mahal kalau mereka memang mampu. Justru kalau mereka sebenarnya mampu beli, terus kemudian mereka cuma pakai mobil Avanza misalkan gitu ya, bagi saya itu zolim gitu. Itu nggak sesuai sama profil dia. Ya menteri pakai Avanza gitu ya, nggak sesuai. Kita sebagai rakyat juga malu kok menteri kita kok gitu-gitu banget gitu ya, seolah menunjukkan bahwa negara ini miskin banget. Kan nggak boleh gitu. Sebagai pejabat menteri ya kemewahan itu harus ada dan sesuai dengan levelnya gitu. Presiden kita Pak Jokowi juga sama, istana tuh mewah banget gitu. Mana ada rumah rakyat kayak gitu, nggak ada. Tapi apakah kemudian itu dianggap bermewah-mewahan? Enggak. Itu menunjukkan kelasnya gitu. Jadi bagi saya arahan tidak bermewah-mewahan itu ya mustahil dilakukan bagi orang yang sebenarnya mampu. Ya kalau mampu ngapain tidak beli gitu kan gitu. Karena pada akhirnya gitu ya, orang yang beli Alphard atau membeli Rubicon gitu ya, itu kan juga berdampak secara ekonomi. Ya sebagai pintu masuk pajak misalkan, mereka harus bayar pajak gitu, tentu otomatis gitu ya. Atau kalau misalkan mereka beli baru, ya mereka berdampak kepada dealer atau sales. Ya, salesnya seneng dong ada konsumen beli mobil baru atau beli motor Harley baru, gitu. Seneng mereka. Itu kan berdampak juga kepada mereka, entah secara materi atau kebahagiaannya gitu. Atau kalau mereka lagi jalan terus kemudian parkir di mana di depan toko gitu ya, ada tukang parkirnya. Kalau kita bawa Harley kan nggak mungkin kita kasih 2.000. Kan malu gitu, minimal 50 lah gitu ya. Kalau 2.000 kan malu, jadi ya itu juga sudah berdampak itu. Jadi bagi saya nggak setuju kalau kemudian orang kaya itu dibatasi kemewahannya, karena level kemewahan mereka itu ya berbeda dengan kita. Jangan disamakan gitu. Bagi kita Rubicon itu mewah banget itu, nggak terjangkau misalkan. Tapi bagi dia cuma beli satu, ya wajar. Padahal dia sebenarnya bisa beli 5 misalkan gitu. Itu sudah sederhana tuh. Dia beli satu itu gitu. Dan kalau mau ditelusuri harta kekayaan orang gitu ya, harta kekayaan pejabat termasuk Suryo Utomo yang mencapai 14,45 miliar rupiah gitu ya. Itu bagi banyak orang banyak itu. 14 miliar itu kayak apa ya? Rumahnya di mana-mana gitu kan. Itu kalau mau ditelusuri dan harus dijelaskan kata Sri Mulyani gitu ya. Jelaskan kepada publik. Bagi saya itu udah nggak rasional gitu, karena sebenarnya Suryo Utomo sebagai dirjen pajak itu kan juga sudah lapor harta kekayaannya secara rutin gitu. Ngapain harus dijelaskan ke publik kalau dia juga sudah menjelaskan itu sebenarnya gitu. Jadi kalau kita mau mengikuti arus soal kekayaan pejabat gitu ya, yang ngelihat dari kacamata orang miskin, orang mayoritas rakyat jelata yang gaji UMR atau menengah ke bawah gitu, itu nggak akan terjangkau. Dan selamanya akan salah semua itu pejabat kita gitu. Karena kalau kita mau mengikuti logika netizen yang menjelaskan dari mana kekayaan itu dan dibandingkan dengan gaji misalkan, ya enggak, ya susah untuk diterima gitu. Ibu Sri Mulyani kan juga kaya. Hartanya berapa tuh? 51 miliar kalau nggak salah gitu ya. Gaji menteri berapa? 5 juta. Tunjangan 13 juta gitu. Apa iya jadi punya dapat 50 miliar lebih gitu. Ya susah kalau kita untuk menjelaskan satu persatu terkait harta kekayaan setiap orang. Jadi bagi saya ya kita harus kembali kepada logika dan rasional gitu. Harus sesuai lah, jangan berlebih-lebihan, dan pemikiran itu juga jangan berlebih-lebihan gitu. Karena menganggap Rubicon itu sebagai barang yang mahal banget itu juga pemikiran yang berlebihan bagi saya. Karena di sisi lain masyarakat kita bisa menerima Alphard, dianggap biasa itu, dianggap gak mewah gitu, karena tiap hari ada, tiap hari lewat gitu kan. Jadi bagi saya Ibu Sri Mulyani itu ya apa ya jangan terbawa arus lah, karena nggak akan selesai. Ini nanti Suryo Utomo misalkan, katakanlah dipecat, dicopot misalkan, nanti juga ada pegawai lain, pejabat yang lain yang juga akan disoroti sama netizen, nggak akan selesai gitu, nggak akan selesai. Dan ya ini gara-gara apa ya? Gara-gara kita itu tidak fokus gitu. Karena sebenarnya kan masalah Pak Rafael itu atau masalah anak Pak Rafael itu kan masalah tindak pidana kriminal, dia pemukulan gitu. Tapi kemudian merebar kepada korupsi yang sebenarnya itu nggak ada. Sampai sekarang kan kasusnya nggak ada gitu. Itu mau ditelusuri gimana kalau nggak ada kasusnya kan gitu. Jadi karena ini sudah melebar kemana-mana, akhirnya nggak selesai.
Setelah Rafael, sekarang Suryo Utomo. Ini Suryo Utomo habis ini siapa lagi? Terus itu nggak akan selesai. Gitu. Dan provokasi-provokasi meme yang ada di sosial media itu sebenarnya nggak semua harus kita respon gitu ya. Kan ada juga tuh viral gitu ya, dimana pembayar pajak pakai motor butut, kemudian pegawai pajak pakai Rubicon. Itu kan secara nalar udah nggak sesuai gitu. Kalau mereka berasumsi dan meyakini bahwa pegawai pajak itu korupsi sehingga mereka dapat Rubicon misalkan gitu ya. Ya mau korupsi dari mana? Kan itu nggak sesuai, kan nggak mungkin korupsi juga dari motornya itu gitu. Motor butut itu kan kalau bayar pajak ya langsung ke kantor pajak. Nggak bisa dikorupsi kan gitu. Kalaupun ada pegawai pajak yang main-main atau nerima uang, nerima suap, itu pasti dari pengusaha-pengusaha besar gitu. Bukan dari pembayar pajak yang motor itu, nggak mungkin gitu. Karena itu langsung masuk kas negara. Tapi kalau pengusaha besar, mungkin ada yang coba-coba negosiasi atau terjadi suap dan sebagainya gitu. Sehingga ya uang itulah yang kemudian masuk kepada pegawai pajak. Tapi kan itu juga harus dibuktikan. Kalau kasusnya nggak ada, ya jangan diada-adakan kan gitu. Ini sekarang semuanya terjun itu PPATK, KPK. Ya gimana gitu, semua orang ditekan untuk supaya ada kasusnya. Ya tapi ya kembali lagi ini karena kita tidak terfokus kepada tindak pidana kriminal itu gitu. Sehingga ini kemudian melebar kemana-mana dan nggak akan selesai. Kalau Sri Mulyani terus bereaksi seperti ini, ya setelah Suryo Utomo pasti akan ada lagi gitu. Sehingga bagi saya seharusnya sejak awal Sri Mulyani itu memberikan waktu bicara kepada Rafael untuk menjelaskan. Sama seperti Suryo Utomo, Dirjen Pajak gitu. Kenapa Suryo Utomo diberikan waktu untuk menjelaskan harta kekayaannya, sementara Rafael langsung dicopot gitu? Padahal sama itu. Nggak sama gitu. Ini kan Rafael itu yang melakukan anaknya, bukan Rafael sendiri. Sementara Suryo Utomo yang melakukan dia sendiri. Kenapa kemudian Suryo Utomo nggak dipecat sekarang? Kan gitu logikanya gitu ya. Jadi seharusnya itu sejak awal diberikan waktu untuk bicara dan menjelaskan. Dan Rafael sebagai pegawai pajak eselon 3, pasti dia juga sudah hati-hati gitu ya. Nggak mungkin dia sembarangan juga, karena dia pegawai pajak gitu. Sehingga seandainya dulu itu dijelaskan, maka ini nggak akan melebar sampai sekarang gitu. Tapi ya terserah juga Ibu Sri Mulyani kalau terus mau menunjukkan ketegasan gitu ya, menunjukkan kemampuan dan sebagainya, ya silahkan saja. Tapi bagi saya itu nggak akan selesai. Sehingga masalah viral-viral ini harus dikembalikan kepada logika dan rasional gitu. Harus sesuai lah gitu ya. Karena kalau nuruti netizen, ini lembaga Dirjen Pajak bisa dibubarkan ini. Karena semuanya salah itu. Semua pegawai bermewah-mewahan kan gitu. Ya gitu yang menurut saya penting untuk disampaikan gitu ya, bahwa dalam kesimpulan saya itu sebenarnya masyarakat kita itu marah bukan karena kemewahannya sebenarnya. Itu karena ya mungkin sikap pegawai pajak gitu. Karena kalau nagih pajak itu kayak orang nagih utang misalkan, atau caranya itu kurang nyaman dan sebagainya. Sehingga sekarang ketika ada momentum mereka ingin marah, mereka akhirnya marah semua gitu. Jadi yang harus diperbaiki bagi saya ya cara pegawai pajaknya gitu ya, sosialisasi, komunikasi, cara berinteraksi dengan wajib pajak dan sebagainya, itu mungkin yang harus diperbaiki gitu. Karena kalau soal kemewahan, ya mana ada pejabat yang nggak mewah, mana ada pejabat yang nggak kaya gitu. Tapi apakah kemudian kekayaan itu kemudian menjadi satu kesalahan? Itu nggak bisa gitu. Jadi ya saya pikir viral-viral itu sementara gitu ya. Ya viral ini kan sementara yang akan kita bawa mati itu adalah kebenaran gitu. Jadi ya kita harus fokus dengan kebenaran itu, bukan dengan viral-viralnya gitu. Karena sementara aja viral-viral itu. Yang akan kita bawa mati adalah kebenaran. Dan kebenaran itu memang butuh waktu, memang butuh proses dan penjelasan untuk membuka mata banyak orang. Tapi saya pikir itu yang harus kita lakukan daripada kita mengikuti arus viral-viralnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.